Itu kan mungkin bagi Bang Ilham agak nggak enak awalnya, cuma karena memang keharusan jadi mau tidak mau. Mau tidak mau. Kalau kemudahan ada nggak? Biasanya kan kalau jadi anak RI1 ya ada kemudahan dong. Kemudahan ya mungkin kalau kita apa ya kemudahannya? Kalau mencari visa kali? Mau Kalau menurut saya di waktu itu tahun 98 saya lebih merasa beban ya. Beban. Kan negara kita lagi dalam krisis. Ya. Ya jadi Krisis. menjadi anak presiden di waktu Krisis. negaranya itu krisis, kita disorot sama semua orang itu bukan satu hal yang enak menurut saya. Okay. Jadi buat saya lebih merasakan beban daripada nikmatnya gitu ya. Saat itu ya? Iya, sangat. Jadi waktu tidak terus buat saya pribadi itu saya melihat itu kayak plong gitu. Wah, kita nggak begitu disorot lagi ya. Saya masuk ke pesawat dong sekarang, boleh ya? Iya, tentu. Kenapa Bang Ilham akhirnya di pesawat? Apakah memang ayah yang mengarahkan Pak Habibie maksud saya? Mungkin ada beberapa faktor yang perlu disebut di sini. Yang pertama, tentu sebagai orang tua kita selalu kasih pengarahan kepada anak. Pertanyaannya caranya bagaimana dan apakah anak itu ikut atau tidak. Nah, caranya itu bisa dengan cara paksa atau cara ya secara apa ya? Natural. Persuasif gitu ya. Jadi bapak itu bukan orang yang memaksakan, tapi selalu membuka pintu, memberikan jalan. Nah, tergantung kita sebagai anak apa kita ikut atau tidak. Tapi tentu mempunyai bapak seorang B.J. Habibie ya tentu kita secara intensif dikasih informasi, dikasih kesempatan untuk ikut ke tempat kerjanya, melihat pabriknya, ikut ke air show, ikut ini itu ya secara tidak langsung dan secara langsung kita tertular dengan satu virus aeronautika katanya ya. Kita tadi sempat disinggung lagi krisis. Iya. Kemudian karena krisis itu pula Indonesia stop industri pesawatnya, betul ya? Koreksi, bukan industrinya. Bukan industrinya. Tapi satu proyek yang kita kenal bersama namanya N250 itu yang di stop. Nah, ketika itu saja diberhentikan, kemudian kenapa seorang Ilham Habibie tetap berani untuk tetap di industri pesawat ini? Maju terus, bahkan sekarang R80-nya. Nah, itu ada banyak alasan juga. Ada alasan Pertama ya memang saya suka dengan pesawat, tapi yang lebih penting lagi, negara ini perlu pesawat. Negara ini perlu pesawat. Iya. Kita ini negara besar. Dari Sabang ke Merauke itu kurang lebih 5.500 km. Negara kepulauan, 17.000 pulau. Populasinya sangat besar. Tahun ini sudah dihitung lebih dari 260 juta. Di 10 tahun lagi mungkin di atas 300 juta. Jadi negara seperti ini perlu pesawat. Karena ini adalah infrastruktur dasar. Tidak bisa kita membayangkan menghubungkan semua pulau dengan kereta api. Tidak bisa. Tapi ada yang mengatakan kan pesawat ini apa ya, high tech, terus biaya sangat tinggi. Sangat itu tinggi? Ya, kan relatif ya. Oke. Kalau kita membangun proyek-proyek lain di negara ini juga tidak cuma-cuma kan, ada cost juga. Dan itu juga tidak murah ya. Jadi kalau menurut saya sih ya kelihatan mungkin kalau kita isolasikan satu proyek itu bisa 1-2 miliar dolar. Tapi kalau kita bandingkan dengan proyek-proyek lainnya juga menurut saya sih biasa aja ya. Ya, R80 ini proyek berapa miliar dolar? 1,6 miliar dolar. 1,6 miliar dolar. Betul, ya. Itu dana dari mana? Pertanyaannya. Nah, itu sebagian memang dari kantong kita sendiri. Tapi sebagian besar dari investor gitu ya. Investor bisa dari dalam negeri, bisa dari luar negeri. Kita tentu juga mengharapkan ada bantuan dari pemerintah biarpun itu saat ini tidak dimungkinkan. Tapi ada juga crowdfunding dari masyarakat. Crowdfunding itu karena kesulitan apa? Gini. Ini memang kita harus lihat dulu angka. Tadi kan saya sudah sebut. 1,6. Untuk mewujudkan pesawat ini yang bernama R80 ini diperlukan US dollar 1,6 miliar. Saat ini kita memang alhamdulillah sudah berhasil melalui crowdfunding mengumpulkan dana 9 miliar rupiah. Rupiah ya? Iya. Saya tidak, Jauh bukannya gini, memang, tapi gini, maksud dan tujuan kami untuk mengumpulkan dana melalui crowdfunding, dan itu kan donasi ya, bukan investasi. Ya. Itu sebetulnya untuk menunjukkan kepada siapapun bahwasannya rakyat mendukung proyek ini. Jadi kita mencari dukungan secara nyata, bukan hanya secara lisan, tapi secara moneter. Itu kan sebetulnya mirip-mirip partai politik tuh kayak gitu. Beda sedikit ya. Tapi ya memang ada dari segi gini ya. Mungkin benar, ada benarnya Rizky bilang begitu karena kita mencari dukungan. Dukungan. Itu penting. Kalau sudah didukung itu apa maksudnya? Memang selama ini tidak didukung oleh pemerintah. Didukung kan? Didukung kan? Kita semenjak bulan Juni tahun lalu, kita sudah secara resmi dinyatakan sebagai proyek strategik nasional. Dan kita diberikan
fasilitas-fasilitas dukungan pemerintah tertentu, tapi tidak didukung oleh anggaran. Karena anggaran pemerintah kita tentu saat ini sudah overloaded ya, terlalu banyak hal. Kita tidak mau membuat negara kita sulit dan memang tidak mungkin. Sudah terlalu banyak hal yang jarang banget ada pengusaha yang begini nggak mau. Biasanya maunya terus dibantu. Ya tapi kita kan tahu diri lah ya. Tahu diri ya. Bang Ilham, saya mau tanya lebih jauh lagi, lebih luas lagi seorang Ilham Habibie, tidak hanya di pesawat tapi yang lain, dan kita juga ada tantangan bawa Bang Ilham nanti ya. Tapi ngomong-ngomong, Bang Ilham, jamnya kok sampai 2, Bang? Wah, ini good question. Ini bukan jam bos saya. Bukan jam. Ini komputer kecil. Bagi Kalian jam yang ini. Jam yang ini. Ini ada informasi. Kita kembali lagi dengan Ilham Habibie sesaat lagi. Oke, ini bahasa Indonesia. Karya dari Pramudia. Salah satu favorit ya, Pramudia. Ya, saya baca banyak. Oke. Harusnya sih bisa. Rumah kaca. Oh,